Hal yang tak dimiliki Laksamana Yudo untuk menjadi Panglima TNI. Jokowi pilih mana? Pemirsa kreator, kita sampaikan untuk tayangan kali ini bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa digadang-gadang akan segera menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Peluang Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat sebagai orang nomor 1 di lingkungan TNI memang terbuka lebar. Bahkan kedatangan Menteri Sekretaris Negara Menseknek Praktikno menemui Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa waktu lalu semakin menguatkan sinyal tersebut. Tak hanya itu saja, sejumlah pengamat mengatakan hal tersebut merupakan sinyal positif dari Istana untuk mengajukan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Hal ini diungkapkan pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertapati menanggapi pertemuan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Wanita yang akrab disapa Nuning ini berpendapat bisa saja pertemuan keduanya adalah sinyal positif Istana untuk mengajukan Andika sebagai calon Panglima TNI. Karena itu, menurutnya bukanlah kesalahan jika memang kedatangan Pratikno terkait pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Pasalnya, kata Nuning, Andika juga punya kualitas dan pengalaman yang mumpuni untuk menggantikan Hadi. Apabila toh kedatangan Menseknek betul urusan Panglima TNI dan yang jadi kasat, tidak salah juga yang bersangkutan punya kualitas dan pengalaman yang mumpuni, ujarnya, seperti yang disampaikan Tribun Selasa 12 Oktober 2021. Kendati demikian, ia menilai pertemuan antara Pratikno dan Andika yang sama-sama pembantu presiden adalah hal yang biasa. Menurut saya, saling mengunjungi di antara para pembantu presiden biasa saja. Tidak harus kita curigai macam-macam, katanya, seperti yang disampaikan oleh Tribun. Nuning pun meyakini 3 kepala staf TNI saat itu berpeluang sama menjadi calon pengganti Hadi. Ia berharap Panglima TNI selanjutnya adalah pilihan yang terbaik bagi TNI dan Indonesia. Saya tetap melihat 3 kepala staf punya kesempatan yang sama. Siapapun yang terpilih semoga terbaik bagi TNI dan bagi NKRI, tandasnya. Sementara itu, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISIS) Khairul Fahmi menilai pertemuan antara Pratikno dan Andika tidak bisa disimpulkan sebagai sinyal positif dari Istana terkait penggantian Panglima TNI. Lantaran menurut Khairul, dalam proses politik apa yang tampak di layar mungkin saja berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar. Pertemuan itu kan kita ketahui dari unggahan akun TNI AD. Jika tidak bisa kita simpulkan, maka itu merupakan sinyal positif antara Istana dan Andika. Karena ya bisa saja pertemuannya memang sebatas itu saja, kata Fahmi saat dihubungi 11 Oktober 2021. Walau demikian, ujar Khairul, tidak dipungkiri bisa saja pertemuan itu terkait nominasi calon Panglima TNI. Namun menurutnya pertemuan Pratikno dan Andika pada Senin kemarin tidak perlu ditafsirkan berlebihan. Sementara itu, staf kepala Menseknek Valdo Maldini mengungkapkan pertemuan Pratikno dan Andika Perkasa bukan terkait calon Panglima TNI.
Valdo mengatakan kedatangan Pratikno di markas besar Angkatan Darat Mabes TNI adalah hanya melihat ikan arwana dan taman-taman. Jadi kedatangan Pak Menseknek ke Mabes AD untuk melihat ikan arwana di Taman Baru Mabes Angkatan Darat sama juga melihat suasana yang di kantor, kata Valdo melalui video yang diterima Senin 11 Oktober 2021. Ia menambahkan pertemuan itu dimanfaatkan Pratikno untuk berolahraga bersama Andika serta membicarakan soal kebangsaan dan pemulihan pandemi di tanah air. Dua pemimpin kita ini bisa kita jadikan teladan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran untuk menghadapi pandemi, ucap Valdo. Ya, tentunya ada pembicaraan lainnya. Tentunya pembicaraan kenegaraan, terutama terkait pemulihan pandemi di Indonesia, tambahnya. Sementara itu, pemirsa kreator peluang Kasat Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya dibandingkan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono. Hal ini disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga. Bukan tanpa alasan peluang Andika dinilai lebih besar karena ia memiliki faktor kedekatan dan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kedekatan Presiden dengan Hendro Priyono kiranya menjadi garansi bagi Jokowi untuk memilih Andika Perkasa. Hal itu akan menguatkan kepercayaan Jokowi terhadap Andika Perkasa, kata Jamiluddin melalui keterangannya Jumat 1 Oktober 2021 yang dilansir dari Tribun News. Pendapat itu dilontarkan Jamiluddin karena menurutnya proses pemilihan Panglima TNI sangat kental bernuansa politis, tak hanya profesionalisme di bidang militer. Seperti diketahui, Hendro Priyono yang merupakan mantan Kepala Bidang Intelijen Negara BIN di era Presiden RI ke-6 Megawati Soekarno Putri adalah ayah mertua Andika Perkasa. Selain kedekatan Hendro Priyono dengan Jokowi, Andika juga mendapat dukungan dari anggota Komisi D2 DPR RI. Hal ini tidak dimiliki Yudo Margono. Yudo semata mentereng dari karir militernya. Namun tidak ada yang menggaransi ke Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi titik lemah Yudo Margono, terang Jamiluddin. Pendapat serupa pernah diungkapkan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISIS, Khairul Fahmi. Menurut Khairul, Hendro Priyono adalah pendukung kuat bagi Andika untuk menjadi orang nomor 1 di militer. Kendati demikian, ujar Khairul, sang ayah mertua juga bisa menjadi penghalang kuat. Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barier penghalang melalui sosok ayah mertuanya Hendro Priyono maupun dari beragam pernyataan dukungan dari jumlah politisi dan tokoh. Tentunya seperti yang dituturkan Selasa 14 September 2021 dilansir dari Tribun News. Demikian yang disampaikan. Semoga Panglima TNI dapat mengemban amanah untuk kemajuan NKRI. Sampai jumpa, tayangan dari PT Kreator.